Setiap jenis kandang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini kelebihan dan kekurangan kandang jenis semi umbaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur peternak kreatif dimanapun berada? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, kelapangan rezeki, dan juga kekuatan untuk selalu taat kepada Allah dalam setiap saat dan keadaan. Dan untuk kali ini kita akan membahas masalah perkandangan ya. Jadi setiap individu atau setiap peternak itu mempunyai kecenderungan masing-masing. Apakah kandangnya itu akan dibuat sebagai kandang intensif atau semi intensif, atau umbaran atau semi umbaran. Nah, jadi setiap jenis kandang ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya tentunya. Nah, kali ini kita akan berbicara masalah kelebihan dan kekurangan kandang semi umbaran. Karena di sini kami kenapa membicarakan masalah itu ya, karena kandang kami adalah semi umbaran. Maka kami akan menceritakan kelebihan dan kekurangan kandang semi umbaran sejauh yang kami ketahui. Lalu kelebihan apa saja yang dimiliki oleh kandang semi umbaran ini? Kelebihan yang pertama adalah irit biaya kandang. Biasanya kandang memerlukan biaya yang cukup besar dalam memulai beternak ayam kampung skala rumahan ini. Maka dengan menjatuhkan pilihan kepada kandang semi umbaran ini akan memangkas biaya yang sangat banyak. Karena kandang untuk sistem semi umbaran ini hanya memerlukan modal yang sedikit, karena hanya memerlukan kandang kecil, cukup untuk berteduh saja di malam hari dan berteduh ketika ada hujan ya. Jadi tidak perlu kandang yang lebar. Nah, ini tentu sudah memangkas biaya yang sangat banyak. Seperti yang terjadi di kandang kami ini, kami hanya memanfaatkan kandang bekas kandang kelinci saja. Nah, sebenarnya ini kurang layak apabila dipandang dari segi fisiknya, tetapi cukuplah karena kami membuat sistem semi umbaran. Jadi ini sudah sangat mengirit biaya. Itu kelebihan yang pertama dari kandang semi umbaran. Lalu kelebihan yang kedua, ia irit pakan. Kenapa irit pakan? Karena dengan diumbar seperti ini, maka pakan tidak harus diberikan secara full. Ya, secara hitung-hitungan kan kita tahu bahwasanya ayam dewasa harus 100 gram dalam sehari ya. Kalau untuk KUB ya minimal 80 gram dalam sehari. Akan tetapi dengan kandang semi umbaran seperti ini, takaran pakannya kita tidak harus memberikan sepenuhnya. Dan itu pun sudah cukup. Kenapa? Karena dilihat dari hasil produksi telur yang setiap hari sekitar 70-80% di dalam kandang kami ini. Walaupun pakannya hanya diberikan, kalau dihitung-hitung betul mungkin hanya separuh dari keperluan pakan yang seharusnya diberikan. Tetapi karena kami memberikan umbaran setiap harinya, maka mereka akan bisa mencari pakan alami mereka di tanah lapang terbuka yang digunakan untuk umbaran. Seperti mungkin ada cacing atau hewan-hewan lainnya yang bisa dimakan, maka mereka akan aktif di situ selama di siang hari ya. Dan juga mungkin ada bantuan lain berupa mineral-mineral yang terkandung di dalam tanah, ini bisa juga dimanfaatkan oleh ayam-ayam kita itu, sehingga mereka nutrisi pakannya masih tetap tercukupi walaupun jumlah ransum atau pakan yang diberikan itu secara hitung-hitungan jauh di bawah standar atau jauh dari kata mencukupi. Sekarang kelebihan yang kedua, yakni ayam lebih sehat. Kenapa menjadi lebih sehat dengan kandang semi umbaran ini? Karena dengan kandang semi umbaran ini dia akan mendapatkan pakan alami mereka di habitat mereka yang asli, yakni di atas tanah. Nah, ini akan berbeda apabila kita selalu mengurungnya di atas kandang, sehingga dia tidak bisa mencari pakan alami di atas tanah. Tentu ini memberikan pakan tambahan yang bernilai positif bagi perkembangannya atau bagi pertumbuhan fisiknya.
Lalu kenapa lebih sehat? Yang kedua, yakni karena ayam-ayam yang diberikan keleluasaan untuk bergerak ini akan aktif. Dia akan aktif bergerak dan juga akan selalu mempunyai kegiatan lah. Jadi tidak hanya tidur makan. Nah, ini akan membuat badannya menjadi lebih sehat. Coba bayangkan kalau kita selalu saja diberi makan terus suruh tidur makan, tentu kita akan mbuk-mbuk ceret ya. Kalau bahasa Jawanya itu mbuk-mbuk ceret ya, gampang sakitan lah gitu. Demikian juga dengan ayam. Nah, ini akan menjadi tubuhnya akan keset dan juga dagingnya akan lebih gurih apabila dikonsumsi. Itulah salah satu dari kenapa ayam yang diberikan umbaran ini lebih sehat. Lalu alasan yang berikutnya, dia mendapatkan kehidupan yang alamiah atau habitat alamiahnya, yakni habitatnya di atas tanah ya. Jadi segala suatu makhluk yang biasa hidup di atas tanah ini apabila tidak menyentuh tanah ini tentu akan menjadi masalah, walaupun dalam suatu hari nanti ya, tidak langsung mungkin ya, tetapi tentu akan bermasalah. Dan kenapa lebih sehat yang ketiga? Karena mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jadi ayam-ayam yang diumbar ini hampir selalu lah ya mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan mereka bisa mengatur sendiri apakah mereka akan mendapatkan sinar matahari ataukah mereka akan berteduh ketika matahari terlalu panas. Lalu alasan berikutnya kenapa lebih sehat, yakni dia mendapatkan udara segar yang cukup setiap harinya. Tentu ini akan membantu menetralisir racun dan juga menyehatkan badannya. Dan alasan berikutnya kenapa lebih sehat, karena dia bisa mandi pasir atau kipu bahasa Jawanya ya. Nah, ini sangat bermanfaat ini untuk kesehatan fisiknya, untuk menambah mineral di dalam aliran darahnya, dan pokoknya banyak nilai-nilai positif yang bisa diambil dari mandi pasir atau kipu ini tadi. Nah, sehatnya ayam-ayam yang berada di luar kandang atau yang diberikan umbaran di dalam kandang semi umbaran ini bisa kita saksikan dengan bentuk tubuh mereka yang nampak lebih gesit dan juga sedikit lebih ramping kalau dibandingkan dengan ayam-ayam yang berada di dalam box. Lalu juga kita bisa melihat dari bulu-bulunya yang kelihatan lebih mengkilap dan halus teratur. Coba bandingkan dengan ayam-ayam yang selalu berada di dalam box. Seringkali terjadi bulu-bulu mereka itu sangat acak-acakan dan tidak teratur, bahkan mungkin terjadi saling patok sehingga buta-buta ayamnya. Nah, ini satu kondisi yang mencerminkan ketidaksempurnaan kehidupan mereka karena mereka tidak mendapatkan kehidupan yang alami di habitat mereka, yakni bebas di atas tanah. Kelebihan kandang semi umbaran berikutnya yaitu perawatan kandang yang mudah. Nah, dengan kandang semi umbaran ini kita ketika mengerjakan tugas kandang kita, pekerjaan kandang kita itu sangat ringkas ya. Hanya beberapa menit saja kita sudah selesai untuk mengurusi ayam yang sekitar 40 ekor ini. Ya, saya tidak memerlukan waktu banyak. Mungkin dari mulai awal sampai akhir itu cukup waktu 15 menit sudah cukup, karena dengan kandang semi umbaran ini kita sangat ringkas pengerjaannya. Dan juga sangat ringkas, sangat mudah pengerjaan ketika membersihkan kandang ya. Jadi kandang tidak terlalu rumit. Kotoran-kotoran ayam juga tidak terlalu banyak di dalam kandang karena mereka ketika siang hari itu berada di luar kandang. Nah, itulah dulur-dulur peternak kreatif sekalian, kelebihan apabila kita memilih kandang semi umbaran sebagai pilihan kandang peternakan ayam skala rumahan kita. Sekarang sampailah kita kepada kekurangan-kekurangan kandang semi umbaran. Kekurangan yang pertama yakni memerlukan lahan yang sedikit lebih luas dibandingkan dengan kandang intensif. Karena di dalam kandang intensif kita bisa menumpuk-numpuk ayam di dalam satu ruangan, dibuatkan kotak-kotak bertingkat atau box-box bertingkat. Nah, ini cukup mengirit tempat ya untuk orang-orang yang mempunyai lahan sempit, ini sangat cocok. Tetapi kalau kita memilih kandang semi umbaran ini memerlukan lahan yang lebih luas. Lalu yang kedua kelemahannya atau kekurangannya adalah ketika musim penghujan kita akan sedikit kerepotan
untuk mengurusi ayam-ayam kita, terutama apabila sudah bertelur ya. Karena kita seperti di kandang kami ini, apabila ada hujan atau hujan datang, maka kita akan repot memasukkan ayam-ayam kita ke dalam kandang. Sebab kalau kita tidak memasukkan ayam-ayam kita, terutama yang sudah berproduksi telur, ini akan sangat mengganggu produktivitas telurnya. Biasanya telur akan menurun jumlahnya di hari-hari berikutnya karena mereka main hujan-hujanan. Nah, maka ini kami mengalah dengan memasukkan mereka ketika terjadi apabila ada hujan datang lah ya. Kita memasukkan dulu ke dalam kandang. Oleh karena itu, apabila kita memilih kandang semi umbaran, maka kita perlu menguatkan pagar-pagar di sekeliling kandang itu agar tidak diterobos atau dimasuki oleh predator, mungkin anjing, musang, atau biawak dan sejenisnya lah pokoknya. Kelemahan berikutnya atau kekurangan berikutnya dari kandang semi umbaran ini adalah kefertilan dari telur itu biasanya rendah ya, tidak bisa sampai 100% ya. Di tempat kami ini kefertilannya hanya sekitar 80% sampai 90% lah. Seringkali hanya 80%. Kenapa demikian? Karena terjadi ketika ada satu jago yang sedang membuahi dari indukan ini, biasanya jago lain akan merasa cemburu, apalagi jago itu yang menguasai di situ ya, yang paling berkuasa. Biasanya hanya yang paling berkuasa saja yang leluasa untuk membuahi dari betina-betina tersebut, sedangkan jagoan-jagoan lain atau pejantan-pejantan lain yang di bawah kekuasaannya itu biasanya jarang mendapatkan jatah. Nah, inilah sebab kenapa prosentase fertilnya itu sedikit terganggu dengan kandang seperti ini. Sebaiknya apabila kita berikan kandang umbaran, tetap saja diberikan sekat-sekat. Nah, itu baru sempurna nanti. Kekurangan daripada kandang semi umbaran ini yang terakhir yang bisa kami sampaikan di sini adalah kadang-kadang di dalam kandang semi umbaran ini terjadi saling berebutan pakan lah, sehingga kadang-kadang terjadi ada satu atau dua ayam yang menjadi ayam yang kalahan gitu ya, selalu tersingkir, dibully di sana sini, sehingga pakannya itu seringkali hanya mendapatkan sisa-sisa dari pakan-pakan yang ayam-ayam yang lain. Nah, inilah salah satu kendalanya, terutama ayam-ayam yang biasanya usianya lebih muda atau lebih kecil. Nah, ini biasanya pakannya itu akan kalah daripada ayam-ayam yang sudah dewasa. Nah, maka ini salah satu juga kelemahan dari kandang semi umbaran. Nah, demikianlah dulur-dulur. Jadi itulah beberapa kelebihan sekaligus juga kekurangan. Maka kita bisa menyimpulkan sendiri apakah kita akan memilih kandang semi umbaran untuk peternakan ayam skala rumahan kita, ataukah memilih kandang jenis lain. Semua bergantung kepada individu masing-masing. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.